Dalam prinsip konservasi, misalnya anak di usia sekitar 4 sampai 6 tahunan ya, atau 4 sampai 5 tahun itu cara berpikirnya masih de-center. Masih hanya dari sudut pandangnya dia. Nah, ketika kalian boleh ya di TK itu kalian boleh praktek. Habis ini praktek silahkan ya di anak-anak itu. Apalagi kalau anak umur 3 tahun ya. Nanti kelihatan sekali. Jadi kalian misalnya ada satu gelas ukur, isinya 1,5 liter lah, 500 mili. Kemudian di situ kalian sediakan 2 gelas. Satu gelas yang lebar, pendek, satu gelas yang tinggi, tapi langsing tinggi gitu ya. Ada 2 gelas. Masing-masing sebetulnya volumenya sama. Kalau di situ. Masukkan yang 500 mili itu ke dalam gelas yang tinggi, kemudian kalian ambil lagi 500 mili juga dimasukkan ke gelas yang pendek. Anak itu pada lihat, itu sama-sama dari gelas ukur. Dicek ya si anak itu. Tanyakan pada anak itu, mana yang airnya lebih banyak? Jawabannya dia akan konsisten. Ketika misalnya dia menganggap sesuatu yang lebar itu lebih banyak, dia akan konsisten. Ketika dimasukkan ke dalam wadah-wadah yang melebar, dia akan menganggap yang melebar itu yang paling banyak. Kalau dia konsepnya sesuatu yang lebih banyak itu sesuatu yang kelihatan lebih tinggi, maka ketika hanya dimasukkan pada gelas-gelas yang tinggi itulah, yang tinggi itu padahal nanti sama dengan yang lainnya, yang lebih banyak jumlahnya. Itu namanya prinsip konservasi. Nah, kalau kalian mau bikin animasi atau menemukan animasi itu di YouTube atau dimanapun dan dimasukkan dalam presentasi kalian, silahkan. Pokoknya segala sesuatu yang membuat audien ini menjadi lebih paham, dimasukkan. Gitu ya. Atau kalian mau, saya susah nih cari prinsip belajarnya Thorndike itu yang pakai ada kucing ya, kucing atau ya, kalau yang Skinner itu pakai pigeon, burung dara ya. Nah, saya susah nyarinya pakai itu gitu ya. Saya mau bikin sendiri deh, gambar gitu ya. Gambar gerak boleh gitu ya. Yang kucing itu sebetulnya ada videonya tuh, Pak. Cuman saya cari lagi kok nggak nemu ya. Kucing itu dia trial and error nabrak kemana-mana. Setelah dia nabrak kemana-mana dan ada satu panel yang dia tabrak, ternyata panel itu membuat pintunya terbuka dan dia mendapatkan makanan di luar gitu ya. Terus kemudian dia dimasukkan lagi ketika lapar, dia akan cenderung trialnya itu lebih pendek, trial and errornya lebih pendek. Sampai kemudian dia menemukan pola, oh bagian ini yang saya sentuh agar pintunya itu terbuka. Begitu. Jadi pakai model prinsip trial and error. Di Skinner juga begitu ya, ada trial and errornya. Nah, nanti prinsipnya Thorndike apa, prinsipnya Skinner apa, kan itu berbeda. Nanti dicek ya, apa eksperimen-eksperimennya apa saja gitu. Nah, ini untuk yang tugas kelompok karena tugas kelompok itu kan ada bikin video, karena di sini bikin video presentasi ya, PPT, paper, ini dibikin kelompok. Nanti dikumpulkan tanggalnya menyusul ya, nanti akan saya beritahu. Kemudian sanksi ketidakdisiplinan, jadi kalau itu dikumpulkan pada hari tertentu, jam tertentu ya silahkan di jam-jam itu. Ya, kalian mengerjakan itu ya, begitu dapat tugas dikerjakan. Jangan suka ditunda-tunda, nanti nyesel ya. Coba kalau saya kerjakan dari kemarin mungkin kualitasnya lebih bagus. Nah itu percuma, karena menyesal itu kan di akhir ya, bukan di awal. Kalau di awal namanya DP. Ya, kalau di akhir nyesel ya udah gitu kan. Nah, silahkan ya. Terus jangan telat-telatan. Kalau nggak telat itu di-uploadnya di SIM Academy. Kalau udah telat tuh biasanya masuk email, dan email itu udah ketumpuk-tumpuk ya. Sama mata kuliah yang lain kadang juga susah nyarinya. Nah ini jadi berisiko. Baik itu terkait
tugas. Permisi Ibu, izin Ya, bertanya. silakan. Ya, ini namanya siapa nih? Devanda Ibu. Devanda, ya silakan. Devanda Tadi, itu 2020. iya saya 2020 Ibu. Izin bertanya ya Bu. Jadi Ya. tadi kan ada teori tertentu ya Bu di tugas pertama. Itu saya bertanya, nanti teorinya itu dibagi oleh Ibu atau kita bisa pilih sendiri Bu? Pilih sendiri. Untuk tugas individual pilih sendiri teorinya, cuman saya menyediakan banyak teori. Nanti silahkan kalian pakai paradigma teorinya siapa gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sama-sama. Untuk kelompok itu saya nanti yang menentukan. Ya, kalau yang individual nanti kalian silahkan pilih begitu. Nah, ini untuk penilaian akhir. Nah, biasanya saya bikin nilai itu di Excel ya. Nanti hasil ujian tengah semesternya kayak apa, ujian akhir semesternya kayak apa, tugas paper 1, paper 2, presentasi. Nah, presentasi ini enak ya, karena satu nilai untuk semua anggota kelompok, nilai presentasi ini. Enaknya di situ. Hanya saja nanti ada poin-poin tambahan kalau misalnya ada pertanyaan ya siapa yang menjawab seperti itu ya. Kemudian keaktifan kelas 5%, posternya 10%. Nah, ini poster itu tugas 1 itu sebetulnya totalnya 20% karena makalahnya 10%, posternya 10%. Nah, tugas 2 totalnya itu 20%, tapi terbagi menjadi 2, makalahnya plus presentasinya. Begitu. Ya, keaktifan kelas 5%. UTS 25%, UAS 30%. Nah, nanti untuk UAS dan UTS itu saya sajikan dalam bentuk Google Form. Ya, itu memudahkan saya ngoreksi daripada saya ngoreksi tulisan tangan kalian. Jadi 105 mahasiswa itu banyak. Ya. Jadi nanti yang untuk khusus mata kuliah ini saya pakai Google Form aja. Ya. Batasan-batasan waktunya tentu nanti akan saya berikan. Gitu. Itu porsinya UTS 25%, UAS 30%. Jadi tidak dalam bentuk tulisan diketik gitu ya, ujian akhir itu enggak terus dikumpulin atau pakai tulis tangan itu enggak, udah di Google Form aja lebih mudah. Ya ini kan total 105 mahasiswa. Nah, presensi yang tidak memenuhi syarat, saya kira kalau ini online ya, kalian bisa lebih fleksibel ya, presensi kan tinggal klik gitu aja. Terus habis itu tinggal tune in di Google Meet gitu ya. Nanti mungkin ini bulan apa ya? Februari ya. Akhir bulan saya akan memperbarui akun Zoom-nya. Jadi nanti kita pakai Zoom. Tapi 105 ya. Saya yang kemarin langganan yang 100 attendinya. Selain di atasnya 100 ada yang tahu nggak berapa ratus ya yang untuk melanggan Zoom? Adakah yang 200 atau 300? Yang kalau 500 kegedean ya. Ada yang tahu? Ya nanti kalau ada yang versi 200 atau 300 ya, saya coba melanggan yang versi itu ya, biar kita bisa masuk semuanya. Kalau kemarin saya versi yang 100, ya yang tahun lalu, berarti saya di bulan apa itu ya, saya mulai langganan yang setahun, Maret kalau nggak salah. Maret itu saya melanggan yang 100. Nah ini udah mau habis, ini mending saya beli lagi, tapi yang karena kita ada kelas yang besar gini ya, nanti dicoba yang kalau ada 300 ya saya coba yang 300. Kalau langganan setahun kan jadi lebih murah ya daripada langganan bulanan. Saya cuman berapa sih setahun yang 100 orang itu sekitar 1.200.000 atau 1.300.000-an untuk 1 tahun. Nah ini saya coba nanti cari ya.
Tapi kalau misal mahal ya, jatuhnya lebih banyak ya. Saya melanggan yang 100 nanti untuk kuliah yang lain. Kuliah kita ini ya pakai Google Meet aja yang gratisan. Baik, ini terlambat tugas, ya tugasnya jangan terlambat. Saya paling sebel nih kalau yang terlambat ya. Nanti pasti masuknya email kalau terlambat. Email itu harus nyari satu-satu. Email saya punya email 3, tapi ya 3-3-nya selalu full. Walaupun di akhir semester suka saya buangi. Ya tapi ya kalau pas semester berjalan tuh melelahkan ya lihat di email. Baik, ini untuk kriteria penilaian paper. Bahasanya gunakan pakai bahasa Indonesia yang yang standar lah. Ya, jangan terus kayak bahasa kalian ngobrol di WA sama temennya. Mentang-mentang saya bilang gunakan bahasa dengan bahasa atau dengan kata-kata atau kalimat yang kalian pahami, bukan berarti terus pakai kalimat itu. Dia pernah ada yang seperti itu. Waduh, ini kayak ngobrol sama temennya ya, jangan begitu. Ya. Terus ini ada standar-standarnya. Kerapian paper, ya papernya dibuat rapi, menarik, gitu ya. Jangan terus fontnya 10, spasinya 1, itu namanya menyiksa saya. Ya jangan begitu ya, fontnya ya 12 ya. Tapi jangan juga yang gede-gede banget. Misalnya pakai apa itu ya? Allegro misalnya. Allegro gede-gede gitu kan. Nah, fontnya 14 ya, yang nggak perlu gitu juga gitu ya. Ya yang standar-standar aja lah, pakai Calibri boleh, pakai Corsica boleh, pakai Times New Roman boleh, pakai Corsica untuk miring-miringnya bulat-bulat. Ya nggak apa-apa juga asal nggak terlalu gede ya. Pakai Tahoma boleh, pakai nanti ada pilihannya ya, kalian boleh memilih. Saya ngasih pilihan untuk fontnya, untuk jenis hurufnya ya. Paper cukup menarik walaupun tidak terlalu mengundang minat baca gitu ya. Editing paper, nah ini dari sisi layoutnya. Kemudian ini ketersediaan konsep yang diacu, lengkap dan integratif dengan jumlah referensi di atas 5 jurnal. Jadi dalam membuat referensi di sini itu gunakan ya minimal 5 jurnal. Ya 5 jurnal, tapi yang relevan. Kalau yang tidak relevan ya tidak dianggap di situ ya. Tidak dianggap mengerjakan sesuai dengan kriteria sangat memuaskan. Mungkin jadi turun ya. Jadi referensinya kalian mencantumkan misal 7, tapi yang relevan itu cuma 3 ya, 3 itu. Berarti pada kategori rata-rata. Gitu ya. Terus kemudian ada ketajaman analisis. Di sini ya. Ini bisa nanti dibaca sendiri. Nanti atau besok akan saya share di SIM akademik untuk penjelasan ini. Kemudian ini isinya itu yang kayak apa ya, pengorganisasian ide-ide ya dalam bentuk tulisannya, kayak presentasinya. Nanti ini kaitannya sama tugas yang kedua. Nah, tugas pertama kan nggak dipresentasikan ya. Tugas yang kedua itu yang dipresentasikan. Nah, tugas yang pertama ini kaitannya dengan poster. Nah, di sini ada kriteria poster, ada kriteria penilaian untuk presentasi. Mungkin itu dari saya ya terkait teori-teori ini. Untuk referensi, ini ada Hergen Han dan Olson, Theories of Learning. Ini sudah diterjemahkan ya. Saya ada e-book versi aslinya, tapi kalau kalian mau terjemahannya boleh. Ya, terus kemudian ini sama masih Hergen Han sama Olson. Ini saya tulis begini, kayaknya di 1997 ya.
197 atau 2007 ya, nanti saya cek. Ini judulnya Introduction to Theories of Learning. Saya lupa ininya, belakang. Terus ada Olson aja deh kayaknya. Itu ada human learning. Terus macam-macam ya, nanti akan saya share kalau ada e-booknya, kalau nggak ada ya covernya. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait rentetan kuliah dari awal sampai akhir. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Ibu di kontrak kuliah ada ini nggak, Bu? Kayak keterlambatan waktu, batas keterlambatan itu, Bu? Atau mungkin ini, Bu, harus on cam atau off cam? Ya, 5 menit pertama itu on cam ya. Ada seperti itu. Terima kasih sudah diingatkan ya. Jadi 5 menit pertama on cam, selanjutnya kalian bisa off cam. Nanti di akhir saya akan minta on cam lagi untuk saya screenshot untuk laporan saya mengajar. Ya. Jadi bukti saya mengajar itu ya screenshot kalian di ketika off cam di akhir kuliah. Baik, terima kasih ya. Jadi 5 menit pertama ya. Nanti sebisanya di 5 menit pertama. Kalau misal ini kalian kurang bagus sinyalnya misalnya, ya nggak apa-apa munculnya di 2 menit habis itu ngilang gitu ya karena keluar, ya ditutup aja dulu. Tetapi standarnya 5 menit pertama dan 5 menit terakhir itu on cam. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, untuk penjelasan ini ada yang pengen, oh Bu, saya misalnya penilaian akhir saya pengen porsi besarnya itu di mana gitu, boleh nanti kita diskusikan kalau mau didiskusikan. Tapi kalau sudah deal dengan ini, oke. Ini biasanya sih di tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, silahkan. Saya waktu 2 menit ya. Habis itu saya mau menayangkan buku-bukunya nih. Ada beberapa e-book. Tapi kalau sudah oke dengan ini ya, silakan.
Batas maksimum Google Meet itu 100 ya. Ini kok ada yang WA saya, dia nggak bisa masuk lagi. Karena batas maksimumnya 100 ya. Tadi saya diberitahu 101 Ibu. Tadi bisa 101 ya? Bisa. Oke, berarti bisa melebihi 100. Nanti coba saya cari googling ya, kalau Google Meet ini berapa maksimalnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya stop presenting. Ini saya akan munculkan buku-bukunya. Nanti kalau sulit upload di SIM, saya minta email salah satu dari kalian gitu ya, baik di kelas 2020 maupun 2021, biar saya kirim lewat email. Kalau bisa lewat SIM ya alhamdulillah. Sudah muncul di situ? Sudah. Nah, ini Theories of Learning, ini sudah diterjemahkan tadi yang versi terjemahannya ya. Ini e-booknya. Tahun berapa ya? Cetakan ke-6. Ini cetakan yang ke-6 2017. Ini nanti silahkan dibaca ya. Dicermati. Nah, ini untuk Theories of Learning. Terus kemudian selain itu di tempat kalian muncul perkembangan mutakhir conditioning Pavlovian nggak? Muncul Ibu. Muncul ya. Tadi saya presentingnya window atau entire screen ya? Kalau entire screen berarti kan semuanya ya. Kalau pas saya buka, nah ini perkembangan mutakhir conditioning Pavlovian. Ini tulisan tahun 2005, tapi ini sangat bermanfaat untuk yang sedang belajar psikologi belajar. Ya, silakan ini di-download, bisa di-download di internet. Ya, ini teorinya Pavlov. Ya. Pembahasan sekilas, walaupun sebetulnya banyak buku-bukunya Pavlov. Ya. Nah ini kalau tadi buku Theories of Learning, ini nanti saya kirimkan. Ini kalau kalian nggak dapat di internet juga, ya nanti akan saya kirimkan juga lah. Terus kemudian ini Jane Ormrod. Ini masih Ormrod yang versi asli. Saya nggak tahu sudah ada terjemahannya belum. Ini Human Learning. Penerbitnya Pearson, edisi ke-7. Ini ada 626 halaman. Nah, ini penjelasan ya, tiap chapternya itu isinya apa. Sampai banyak chapter.
Nah, misalnya nanti kalian mau lihat sosial kognitif teori di sini, ini ada di part 3 di halaman 113. Terus kalau kalian mau misalnya pakai behavioris, ya, prinsip dan teorinya behavioris, ini di chapter 3 di part 2. Terus kemudian kan nggak perlu kita baca semuanya ya, baca yang diperlukan. Ini cognitive developmental perspectives, nanti cognitive factors and motivation, nanti cek di tiap partnya ya. Ini tampaknya tidak bahasan tentang Gestalt tidak banyak di sini. Nanti ada dapat dari buku yang lain. Nah, kemudian ada nih berikutnya learning theories dari Del Shang. Nah, ini teori-teori belajarnya. Ini yang di 2012 ya. Ini masih belum diterjemahkan. Ini di table of content. Nah, ini Neurophysiology of Learning itu ada di buku ini. Ya. Ini ada model brain development, motivation and emotion. Terus kemudian ada koneksionisme. Koneksionisme dari Thorndike bisa diambil dari sini, ya. Jadi kalian tidak dari satu buku, tetapi dari banyak buku. Kemudian ada classical conditioning, kemudian ada contiguous conditioning, operant conditioning, terus di sini ada social cognitive theory. Tadi di buku sebelumnya yang theories of learning juga ada kognitif sosial, di punyanya Ormerod yang human learning juga ada kognitif sosial. Ya, di sini ada modeling processes, ada influences of learning and performance, ada motivational processes, ada self efficacy. Itu konsepnya Bandura ya dan kawan-kawan. Nah, di sini ada Vygotsky. Kemudian ada constructivist learning ya, belajar konstruktivis para orang dari para teoretikal yang di bidang konstruktivis. Kemudian constructivism assumption and perspective. Kemudian di sini juga ini khusus di konstruktivisme ada teorinya biasa tentang cognitive development atau perkembangan kognitif itu. Kemudian di sini ada Vygotsky. Ya, di sini ada cognitive learning processes, ada skill acquisition, ada conditional knowledge and metacognition, ada learning, problem solving, transfer, gitu ya. Terus kemudian bagaimana motivation itu dalam perspektif beberapa teori di sini, ya. Dari teorinya achievement motivation, kalau masih ingat di achievement motivation, terus di situ mungkin jadi ingatnya McClellan gitu ya. Terus di sini ada expectancy value theory dan bagaimana familial influences, kemudian ada teori atribusi, ada locus of control, kemudian ada naive analysis of action, attribution theory of achievement, ya ada goal theory, di sini goal orientation, social cognitive theory, self concept, intrinsic motivation ya. Nanti kalau kita kenal dengan istilah intrinsic motivation ada extrinsic motivation. Terus kemudian nanti juga di bagian intrinsic ada over justification and reward. Kemudian self regulation ya, ini sangat terkenal di konsepnya social cognitive theory. Nah, kalau dalam konteksnya behavioral theory itu ada self monitoring, self instruction, self reinforcement. Nah, di konsepnya cognitive theory itu ada apa lagi nih? Kemudian ada cyclical nature of self regulation, nanti yang membahas teorinya Bandura ya, teori kognitif sosial ini harus
tekankan gitu ya. Kemudian itu berpengaruh ya terhadap perilaku belajar. Kemudian di sini ada sedikit ya Bruner's theory. Oke, gitu. Nah, selanjutnya ini theoretical review artikel. Jadi artikel yang mereview teori. Jadi artikel-artikel yang ditulis bentuk review teori. Nah, ini classical conditioning, classical modern. Nah, nanti kalian jurnal-jurnal juga bentuknya jurnal-jurnal review teori, bukan jurnal-jurnal penelitian yang di situ membahas teorinya siapa itu, bukan, tetapi lebih pada jurnal-jurnal review, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun saya cantumkan nih ya, misalnya ini kan dalam bahasa Indonesia, ini lebih mudah dipahami gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada yang punya bahasa ibu, bahasa Inggris dan lebih mudah memahami bahasa Inggris, ya silakan nanti bisa membantu saya maupun teman-temannya untuk kita belajar yang menggunakan literatur-literatur bahasa Inggris. Nah, misalnya ini ditulis dalam bahasa Inggris ya. Untungnya bukan dalam bahasa Belgia ya. Kalau dalam bahasa Belgia bingung. Nah, ini yang first publish-nya nih ya. Ini dalam bahasa yang bukan bahasa Inggris. Nah, tapi kalau misal di sini ada yang pandai bahasa Belgia ya, alhamdulillah ya, nanti bisa membantu teman-temannya, ketemu jurnal dalam bahasa apa gitu. Ya, saya punya banyak keterbatasan dalam bahasa ya. Jadi kalau muncul jurnal dalam bahasa Arab saya nggak bisa baca ya. Jadi jurnal muncul dalam bahasa Mandarin dan tulisannya Mandarin gitu ya. Jepang, saya nggak bisa baca gitu ya. Saya mesti nyari yang konteksnya dalam bahasa Inggris. Ya, saya punya banyak keterbatasan dalam hal bahasa. Saya ngertinya itu gitu ya. Jadi ya mohon maaf kalau nanti kok ada yang nemu dalam bahasa Arab, saya nggak paham dan kalian paham. Nah, nanti kalian yang membantu menjelaskan ke kita-kita yang nggak paham dalam bahasa Arab. Gitu. Ini masih banyak ya sebetulnya jurnal-jurnal. Coba ini artikel apa? Oh, ini bukan. Ini artikel tulisan saya. Oke, sorry. Oke, mungkin yang satunya lagi. Nah, misalnya ini nih. Muncul ya di tempat kalian yang ditulis oleh Haslinda. Muncul Ibu. Nah, ini ditulis oleh Ibu Haslinda. Saya menganggap Ibu ya. Semoga ini namanya kayak perempuan soalnya. Tapi kalau laki-laki ya, saya mohon maaf. Oleh Ibu Haslinda ini. Nah, ini dia membahas khusus terkait classical conditioning. Ini silahkan dipakai jurnal-jurnal begini ya. Jurnal-jurnal yang membahas teori-teori dasar dari psikologi belajar. Baik, semoga ada gambaran ya, ada gambaran jelas bahwa oh nanti yang dipakai itu literaturnya yang seperti ini gitu. Baik, alhamdulillah nih 101, berarti 105 kemungkinan masih bisa masuk ya yang Google Meet. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jangan bertanya Bu, kapan absen satu-satu ya. Saya nggak absen satu-satu deh. Nanti waktunya habis hanya untuk manggili kalian. Ya, kuliahnya nggak jadi. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk materi pengantarnya. Sekalian aja deh minggu depan, ya sekalian paradigma. Karena nanti waktunya ternyata nggak cukup, ini sudah 14:17. Baik, mungkin itu dari saya. Semoga bisa membangkitkan semangat kalian ya. Nanti nggak selokro, loh Bu, literaturnya banyak yang harus dibaca gitu. Ya memang kalau
satu mahasiswa semuanya harus dibaca banyak banget, tapi kan kalian nanti dibagi-bagi. Ya, ada yang khusus belajar apa, khusus belajar ini, khusus belajar itu, gitu ya. Jadi kalian baca semuanya boleh, kalian ada waktu. Enggak, kalian nanti menunggu penjelasan dari teman, yang itu bentuknya video penjelasan tentang teori-teori tertentu. Tetapi yang wajib kalian baca, kalian pelajari secara ekstensif itu untuk tema yang punya kalian. Yang kalian nantinya mesti ngajarin teman yang lain. Ya, misalnya yang dapat tema kognitif sosial, ya kognitif sosial itu betul-betul dikaji, begitu ya. Baik, mungkin itu saja. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan. Insya Allah kalau nggak nanti malam ya besok lah saya posting ya yang tadi itu yang kontrak kuliah. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibuka kameranya ya. Oke, Andi Fajar belum buka, Adisya belum buka nih, Aulina belum buka, Alfi belum buka, malah pada menutup ini. Halo, silakan dibuka. Anggita, Anis, Alfi, Amira, Astri.